Enggak. Jadi bilangan awal kita masukkan ke dalam minimum. Baca, nah bilangan kedua dibaca. Sekarang bertambah menjadi 2. Ya. Karena kita sudah membaca 2 bilangan. Kemudian dibandingkan ini, minimum yang tadi bilangan pertama, apakah lebih kecil dari bilangan berikutnya? Bilangan berikutnya ini bilangan kedua dalam hal ini. Ya. Sekali lagi, bilangan pertama tadi minimum dibandingkan dengan bilangan kedua yang kita simpan di rumah atau memori atau variabel namanya bil berikutnya. Yes, no. Kalau iya, berarti minimum masih lebih kecil dari bilangan berikutnya, ya kan? Kalau iya, betul. Nah, kita suruh membaca 5 bilangan, kita baru 2. Nah, caranya supaya nanti setelah bilangan membaca 5 bilangan selesai bagaimana? Nah, kita batasi dengan ini. Kita cek sekarang. Apakah sudah 5 bilangan, gitu kan? Apakah sudah sama dengan 5? Tidak kan, baru 2. Maka lalu ke sini, baca bilangan berikutnya, sekarang bilangan ketiga. Minimum masih bilangan awal tadi ya. Nah, I-nya sekarang 3. Minimum yang tadi bilangan pertama dibandingkan dengan bilangan berikutnya. Apakah bilangan berikutnya, apakah minimum lebih kecil dari bilangan ketiga tadi, yang disebut bilangan berikutnya, disimpan di dalam bilangan berikutnya? Misalnya tidak, maka yang diproses di sini. Kalau iya ke sana, kalau tidak begini. Kalau iya, berarti bilangan yang ketiga yang disimpan di dalam bilangan berikutnya itu masuk ke min, menggantikan isi min yang bilangan pertama tadi ya. Karena dalam satu rumah, satu variabel itu hanya ada sesuatu pada satu saat. Jangan ya, satu bilangan pada saat itu, pada satu saat. Tidak bisa diisi dengan lebih dari satu bilangan. Nah, sekarang minimum menjadi bilangan ketiga. Dicek, apakah I sudah sampai dengan 5? Belum ya kan? Lari ke 4, bilangan berikutnya dibaca bilangan keempat. Ini nambah counternya I-nya. I itu boleh diganti C, boleh ya. Kalau kalian dengan I, bilangan I, diganti counter gitu boleh. Diganti apa lagi yang lebih informatif. Cacah gitu. Minimum apakah lebih kecil dari berikutnya? Tadi minimum bilangan ketiga dibandingkan dengan bilangan 4. Misalnya tidak, misalnya ya minimum itu masih lebih kecil dari bilangan keempat tadi ya. Nah, maka ke sini. Dibandingkan apakah sudah sampai dengan 5? Belum. Balik ke sini. Baca bilangan yang terakhir ke 5. Ini sekarang menjadi angka 5. Minimum lebih dari berikutnya? Masih ya. Masih paling minimum itu. Ya. Berarti ke sini dicek. Apakah ini sudah sama dengan 5? Ya. Kalau ya ke sini. Berarti cetak minimum. Kan? Dibatasi 5. Sekarang pertanyaan saya. Misalnya kita baca N bilangan. Mana yang perlu dirubah? Mana yang perlu diubah atau ditambahi? Mana yang perlu ditambahi dan diubah? I sama dengan N. I sama dengan 5 dirubah menjadi I sama dengan N. Oke. Mbak siapa ini? Yang jawab tadi Mbak siapa? Alice Wifki, Pak. Catat ya. Ini aku. Siapa? Mbak siapa? Alice Wifki, Pak. Alice Wifki. Alice gitu aja ya. Wifki. Ya, Pak. NIM-nya berapa? 2010 60 1000. 1006. Hah? 6. 6. Belakangnya 6 ya.
Ya, 2010 Pak. 6 ya. Oke. Tadi yang Mas pertama tadi jawab iya, ini siapa? Ini nilai supaya untuk nilai keaktifan. Mas siapa tadi yang menjawab pertama? Oh, sudah tidak online ya, sudah apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Lis. Ini N ya. Apalagi yang perlu ditambahin? Sedikit, apalagi? Tak kecilin lagi bisa nggak? Boleh? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini sudah nggak bisa saya naikkan lagi. Bisa lagi yang ini masih salah ini. Kalau hanya I sama dengan N, masih harus ditambah A. Yuk, dapat nilai loh. Nilainya untuk membantu apabila nanti kalian jatuh. Nilai akhirnya N+1, Pak. di bawah C. Maka keaktifan menjawab N+1 di mana? N+1 di mana? Itu di I sama dengan N+1 mungkin. Oh enggak, ini sudah betul I sama dengan N. Kalau I sudah sama dengan N, maka cetak min ya kan? N-nya itu kan bisa 5 bilangan, bisa 10 bilangan, bisa 100.000 bilangan. Maksudnya begitu. N-nya itu bisa berapa saja bilangan. N-nya itu bisa berapa saja bilangan, tidak hanya dibatasi 5. Kalau mau N+1, boleh. Tapi ini ada yang dirubah sama dengannya harus dirubah. Atau posisi I+1 itu enggak di sini. Ini bisa jadi harus N. Nah, itu tiap orang, tiap mahasiswa nanti bisa beda-beda bikinnya. Anda boleh yang barusan bilang nanti N+1, Anda perlu nambah yang lain lagi lebih banyak lagi. Yang paling simpel ya I sama dengan N. Artinya ini perlu dipindah ini. Ini bisa jadi I sama dengan 0. Nah, saya sekarang yang paling simpel dulu, ini I sama dengan N. Nah, setelah I sama dengan N, kita kunci ya, I sama dengan N. Kita kunci ini sudah fix, I sama dengan N. Perlu ditambah apa lagi? Coba di logika. Ini pakai logika saja, Mas. Nggak perlu pakai ilmu matematika yang tinggi-tinggi. Penjumlahan saja. Pakai logika saja. Kalian kan prinsipnya sudah paham toh alur berpikir dari algoritma. Setelah ini belok kemana? Ini kayak aliran air aja, kayak aliran air setelah ini ke sana, ke sini. Simbol itu untuk menunjukkan saja bahwa ini dibaca. Ini simbol proses, ini simbol mulai. Sekarang sudah tahu kan? Ini simbol baca. Terus ini simbol output, input sama ini selesai. Dan yang dihafalkan cuma sedikit kayak gitu, yang dihafalkan cuma sedikit. Yang dihafalkan cuma sedikit. Nah, sekarang ini mulai nggak kelihatan, saya tarik ke sini. Ini perlu tambah apa ini? Semua ini. Perlu tambah apa dan di mana? Ayo. Kalau I-nya bukan 1 bisa, Pak? I-nya? Bukan 1. Belum di situ. Secara umum ya, secara umum ilmu algoritma, I Kalau ini boleh bukan 1 misalnya 0. Kalau input nilai N, kalau I sama dengan 0, Anda harus memodifikasi yang lain lagi. Sekarang kita kunci dulu
sama dengan 0 nanti kita tahu harus n plus 1 dan seterusnya nanti macam yang dirubah. Sekarang paling simpel dulu aja, ini I sudah sama dengan n. Nah ini sekarang ditambah apa algoritma ini? Kalau input nilai n, Pak. Nah, betul. Input nilai n. Nah, n-nya kan kita belum tahu ya kan? Mas apa ini? Mas Awal Febrianto? Ya, Pak. Ya, betul, Pak. Awal, Pak. Ya, Awal Febrianto. betul Mas Awal Febrianto. N kan belum tahu ya kan? Berapa itu kan terserah operator ya kan? Posisi kita sekarang itu kan di sini sedang jadi analis, sedang jadi programmer, bikin flowchart, mau bikin program kita bikin flowchart. Flowchart ini nanti akan dibikin program oleh kita, di mana kita akan mencari minimum dari berapapun bilangan. Nah, berapapun bilangan itu kalau orang matematika kan diwakili dengan simbol N ya kan. Nah, berapapun bilangan itu berapa pertanyaannya? Itu terserah operator. Nah, maka operator harus memasukkan nilai N ya kan. Nah, sekarang nilai N itu ditaruh di mana? Bisa ditaruh di atas, Pak. Nah, betul. Setelah bilangan, setelah I sama dengan 1. Ya. Boleh, sebelum I boleh. Ya. Saya harus menginsert sini. Saya harus mana caranya ya? Ini kotak input, mana kotak input? Ayo, ini. Nanti saya tanyakan. N atau baca N atau masukkan nilai N. Ini nggak harus kalimatnya baca ya, bisa kalian ganti masukkan gitu boleh loh ya, nggak harus baca N, tidak harus seperti punya Pak baca N. Enggak, ini masukkan gitu boleh, masukkan gitu boleh ya. Kalau ini ganti masukkan ya di sini masukkan. Boleh. Yang penting apa toh? Yang penting itu kalian persepsinya sama, ya kan? Masukkan dengan baca kan sama atau persepsinya? Ada yang berbeda persepsinya? Tapi konsisten sebaiknya ya. Kalau masukkan ya masukkan semua. Ya, kalau ini star ya sini N atau finish itu ya, jangan sini start, sini selesai. Ya, nggak bagus. Kan dulu mau ditaruh sebelum I boleh, setelah I juga boleh, ya. Nah, enaknya pakai visio kan gitu, ya. Terus tak panah lagi, cari panah mana panah. Hah? Arrow. Nah, strip arrow sama simple arrow bedanya. Oke, sama. Ini menampilkan lagi menu tadi mana? Mas tadi bilang rektor dulu. Nah. Minta kasih dulu. Home. Konektor ya. Konektornya dari sini ke sini. Nah, gitu kan? Ya. Kalau layarnya cukup, ini sebaiknya masuk sini ya. Ini sebaiknya masuk sini kalau layarnya cukup. Coba, kalau kita masukkan sini, mau nggak?
Menyesuaikan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, cukup jelas? Jadi mulai. Loh, kemana I-nya tadi? Oh, nggak apa-apa. Mulai masukkan bilangan awal boleh. Masukkan N. Jadi masukkan N boleh sebelum masukkan bilangan awal juga boleh ya. Oh, bagusnya ya ini masukkan N dulu ya. Betul nggak? Saya tadi kok nggak lihat ada masukkan bilangan awal. Bagusnya masukkan N dulu. Ini nggak apa-apa. Ini betul. Sudah betul. Tapi etika ya, etisnya itu kita kan baca banyaknya bilangan dulu toh. Baca banyaknya bilangan baru, masukkan bilangan awal. Ubah dulu ya. Nah, etisnya kan gitu ya. Tadi nggak salah, tidak salah ya. Sekali lagi tidak salah. Hanya umumnya, kalau umumnya itu ya sebelum baca bilangan itu ditanyakan berapa atau banyaknya bilangan yang akan dicari minimumnya, gitu kan? Enak sekali kan kalau pakai visio. Nah, gitu ya. Mulai, kemudian masukkan bilangan N. Nah, nanti di program Kumtem muncul. Berapa banyaknya bilangan? Masukkan N. Atau ini bukan banyaknya bilangan. Baca jumlah bilangan juga boleh. Kita pakai masukkan N. Atau begini kalau ingin lebih jelas. Masukkan banyaknya bilangan. Nah, masukkan banyaknya bilangan N. Berarti banyak bilangan kita masukkan ke N. Masukkan bilangan awal 10 misalnya. Nah, sekarang sudah masukkan bilangan sekali berarti I sama dengan sama. Bilangan yang pertama dijadikan minimum, dianggap minimum. Masukkan bilangan berikutnya, bilangan kedua. Ini menjadi kedua. Apakah minimum lebih kecil dari I? Ya terserah operator mau masukkan di sini berapa N1 gitu. Kan kalau pakai komputer itu N ya 20 gitu kan. Cuma 20 nggak perlu pakai komputer untuk mencari minimum. Kalau pakai komputer ya N-nya 1000, N-nya 100 gitu kan, yang bikin pusing kalau nyari manual. Nah, ini saya N 1000. Apakah I sudah sama dengan 1000? Belum. Maka masuk sini. Oh. Nah, gitu. Cukup jelas, clear? Jelas? Mas, Mbak? Yes, Pak. Oke. Ya, ini tidak perlu saya simpan ya. Kalau saya menjelaskan lagi adik-adik angkatan kalian yang awal. Nah, ini alternatif yang lain. Persis seperti tadi alternatif yang lain. 5 bilangan juga ya. Nggak perlu saya jelaskan yang ini. Terus ini kalau menghitung nilai rata-rata dari 20 data, ada
Ada nggak yang mau nyoba? Silakan kalau mau nyoba menghitung nilai rata-rata dari suatu data. Plus kalau ada kayak gini, saya minta share ke WhatsApp. Cuman kalau kalkulus kan ada kuncinya. Jadi jawaban yang betul tolong di-share di WhatsApp. Sorry, ini belum saya catat. Yang jawab. Halo? Input nilai N itu, Pak. Siap. Saya, Pak, awal. Awal Febrianton. Iya, Pak. Awal Febrianton. Febrianton ya? Iya, Pak. NIM-nya berapa, Mas? Belakangnya? Belakangnya 50, Pak. 50. Ya, bagus. Sip ya. Saya catat. Nanti sekali lagi untuk nilai keaktifan. Terima kasih Mas Awal Fianto dan terima kasih juga Mbak Alis Rifki. Nah, sekarang kalau ada yang mau nyoba bikin ini nilai rata-rata dari 20 data, ada nggak? Kalau nggak saya nilai ya kalau tanya jawab ini. Tapi kalau mencoba soal, coba silakan siapa yang mau jawab nilai rata-rata 20 data, cepet-cepetan tampilkan. Kalau salah, saya kasih nilai berapa. Kalau salah, tetap saya kasih. Di apa? Coret-coret pakai pensil atau bolpen boleh. Kemudian di foto. Nanti saya kasih kesempatan untuk screen share. Kalau ada yang punya visio, tunggu ya saat ya. Ini lebih mudah daripada mencari minimum, mencari nilai terkecil. Nanti pengembangannya menghitung nilai rata-rata dari N data. Kalau yang itu menghitung jumlah 45 bilangan ganjil pertama, maka kalian harus punya cara untuk membedakan antara bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil itu hasilnya 3 bulan. Ya, genap itu kalau dibagi 2 habis dibagi 2. Atau pakai division. Div itu kan sisa pembagian. Div atau modulus ya sisa pembagian itu. Nah, nanti dicek di bahasa asli. Div atau nanti di Google juga ada. Nah, ini kan nanti kita masih flowchart, jadi nggak harus pakai bahasa asli. Div atau modulus. Jadi kalau ada sisanya berarti itu ganjil. Kalau bisa habis dibagi 2 berarti genap. Tapi ini bukan membedakan ganjil genap kok ya. Ini menghitung jumlah 45 ganjil pertama. Itu udah tinggal di 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 45 di jumlah sudah selesai. Oh, ini lebih mudah sekali berarti. Ini nggak perlu pakai membedakan ganjil genap yang ini nomor 2 ini. Lebih mudah daripada nomor 3 ini. Ya, karena tidak suruh menghitung rata-rata dari bilangan ganjil yang pertama. Ini dihitung dari bilangan 1 sampai 45, itu di jumlah aja yang ganjil, sudah selesai. Nah, sekarang kalau menghitung nilai rata-rata dari 20 data, silahkan. Yang tadi sudah menjawab, masih boleh dapat kesempatan untuk menjawab lagi. Prinsipnya kumpulkan nilai sebanyak-banyaknya ya.
Kalau aktif, peluang lulusnya besar lah. Peluang nilai C besar lah kalau aktif. Yuk, ada tidak cepat-cepatan dengan saya. Saya yang mengerjakan sama aja bohong. Saya nggak dapat nilai. Kalian kan dapat nilai maneman. Maneman loh kalau saya yang ngerjakan. Ini gampang sekali daripada mencari minimum dari 30 dari 3 bilangan, mencari minimum dari 3 bilangan, menghitung jumlah 45 bilangan ganjil pertama, menghitung nanti pengembangannya menghitung jumlah n bilangan ganjil yang pertama gitu. Itu bisa aja keluar ujian. Hitunglah jumlah n bilangan ganjil pertama. Bisa. Nanti harus latihan-latihan seperti itu. Banyak latihan. Menghitung nilai rata-rata dari 20 data. Pengembangannya nanti menghitung nilai rata-rata dari n data. Ini baru mean ya, belum median, belum modus. Mbak Aulia Tiffany mulai input 20 data nggak bisa Mbak, merintah komputer input 20 data gitu. Input 20 data itu harus dibikin seperti apa namanya, baca bilangan tadi, baca satu-satu, nggak bisa kita merintah komputer kok. Kayak gini sama aja merintah komputer cari nilai rata-rata dari 20 data gitu aja, ya kan? Cuma ini dipecah, kita komputer suruh input 20 data dulu, terus jumlahkan 20 data, nggak bisa seperti itu. Ini merintah manusia. Kalau input 20 data, ini merintah manusia, masukkan 20 data. Ini yang kita perintah komputer nanti ya. Jadi harus satu-satu baca, cara baca satu-satu bagaimana. Hargai ya. Ini justru saya coba semua lihat WhatsApp-nya, terus lihat picture yang dikirim oleh Mbak Aulia, siapa tadi? Mbak Aulia betul. Nah, ya bagus berusaha menjawab. Nah, ini juga jumlahkan 20 data. Justru itu. Bagaimana caranya? Itu jangan merintah ini kan 20 data. 20 sudah betul, nanti akhirnya akan jumlah dibagi 20.
Berarti itu masukinnya satu-satu ya, Pak? Data satu apa gitu. Iya, kayak tadi itu toh. Coba lihat visunya. Baru dicoba, Pak. Ini loh, mana tadi? Bentar ya. Tadi. Sambil nunggu Mbak Aulia, NIM-nya berapa? NIM belakangnya Kan saya sudah 0027. janji. Kalau Aulia siapa ini? Tiffany ya? Aulia Tiffany. Tiffany. 27? Iya, Pak, 27. Ya. Nah, ini juga ada cetak rata-rata. Nah, cetak rata-rata, bentar, saya WhatsApp-nya bisa tak baca di laptop enggak? Oh, hilang. Kalau bisa dibaca di laptop, saya bisa tampilkan. Nah, ini sambil nunggu. Cetak rata-rata. Kapan kamu membaca jumlah? Harusnya, gitu ya. Rata-rata dibagi jumlah sama 20. Jadi bisa cetak rata-rata. Ini kan, kalau ini cetak rata-rata, kan rata-rata masih kosong. Cek, tunggu sebentar, masih loading. Kelihatan kan? Laptop saya lagi loading. Ya. Nah, muncul sekarang. Sambil nunggu. Nah, ini kan kita suruh baca 5 itu ya, kan baca bilangannya satu-satu. Tidaklah. Nah, jadi kalau data, coba ini aja dimodifikasi ini. Kalau 20 data mana? 20 data. Nah, 20 data, ini jelas yang sudah jelas, paling gampang, nggak perlu mikir. Kita harus ubah ini. 20. Mulai baca bilangan awal, oke. Ini ngitung 1, oke. Ini nggak perlu, ini. Karena kita mau minimum. Terus baca bilangan berikutnya, oke. Terus ini nggak perlu juga. Ya? Kenapa? Oh iya, sebentar. Nah, ini kalau di Zoom kan, nanti nggak kelihatan semua. Segini aja ya. Nanti kalau sudah saya edit, flowchart-nya itu lebih sederhana soalnya. Dan kalau sudah saya edit, flowchart-nya lebih sederhana, nanti saya bisa lebih gede lagi. Ya. Saya ulangi, mulai baca bilangan awal, tapi ini belum efisien ini. Ini masih bisa efisienkan lagi. Ini kan mengulangi nih, baca bilangan itu kan cukup sekali aja sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, sementara gini dulu. Sementara sekarang yang terjawab dulu. Terjawab dulu, nanti kita validasi. Baca bilangan awal, I sama 1, baca berikutnya, itu sudah ada 2. Nah, minimum ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini ke atas. Ini dihapus dulu ya.
Kalau I sudah sampai dengan 20, kita butuh kotak proses. Proses yaitu rata atau re-rata boleh ya? Ya. Re-rata sama dengan apa? Saya tulis re-rata sama dengan apa? Jumlah per 20, Pak. Jumlah per 20. Jumlah per 20. jumlah per per 20. 20. Dibagi 20. Oke. Kita masih butuh lagi apa? Ayo. Kita masih butuh apa lagi? Ayo. Nah, jumlah kita masih butuh kotak proses lagi. Jumlah. Jumlah sama dengan jumlah plus plus modifikasinya paling enggak ini kita bahas jumlah bilangan rata sama jumlah 20. Sekarang baca bilangan. Ini enggak usah ya. Nah, ini aja. I sama 1. Baca bilangan. Baca bil. I sama 1 baca bilangan. Bilangan berarti 1. Nah, ditambahi juga jumlah sama dengan 0. Aduh. Nanti kalau ada yang bisa menjelaskan, tak kasih nilai. Itu adalah 0 ada bilangan. Ini I-nya 1. Terus tak naikkan dulu ya. Betul nggak kalau di sini? Sambil saya dibantu, kalian juga ikut mikir. Ini panahnya kok kayak gini. Mulai harus jumlah nasional baca bilangan nanti langsung dijumlah di sini. Jumlah sampai dengan kenapa kok saya kasih jumlah 0? Jumlah ini kan awalnya 0 ya. Jumlah ini kan 0. 0 tambah bilangan yang kita baca, masukkan ke jumlah. Setelah masukkan ke jumlah, counternya I bertambah. Menjadi 2. Setelah menjadi 2, setelah menjadi I dicek apakah I sudah sama dengan 20? Pertanyaan saya, I sama dengan 20. Tolong I sama dengan 20 itu sudah betul belum? Belum. Jawab dan alasannya apa? Hah? Siapa yang mau jawab? Sambil saya berdiri.
Apakah betul I sama dengan 20? Ayo. Cepat jawabnya. Disertai reason-nya. Sambil mikir itu, sekarang ini cetaknya cetak apa? Lama tak saya saja. Rata. Rata. Rata, Pak. Ya, cetak rata. Yuk dibetulkan, programnya ini masih salah nih. Saya dibantu. Tolong dibetulkan. Yuk. Yuk, di logika ya logika. Ada 48 loh ini. 48 mahasiswa. Tolong dibantu saya jawab. Mana yang masih salah? Nanti ini tidak akan saya save ya, kalian screenshot nanti. Saya lebih suka spontan gini, jadi sambil menjelaskan, sambil kalian juga ikut mikir. Kalau langsung ada kuncinya itu kan kalian sudah, kan, tetap lebih paham lagi. Jadi tahu proses gitu loh. Tapi ini masih salah ini. Ya tolong dibetulin. Oke, saya mulai. Satu. Jumlahnya sekarang masih kosong, masih 0. Jumlah dari 20 bilangan masih 0. Baca bilangan, serah mau 100, mau 110, mau 100, mau 11, 11,5. Kan yang pertama tadi, jumlah dan jumlah bilangan, betul kan? Jumlah yang awal kan masih 0. Ya. Ya, Nah, ya, bilangan Pak. pertama 100, jadi 100, betul ya? Nah, ini Ya. jadi Iya, 2. Pak. Apakah I sudah sama dengan 20? Belum. Belum. Dimasuk sini kan? Ya. Oh, Ya, baca Pak. bilangan Baca lagi. lagi. Sekarang baca bilangan lagi, dijumlahkan lagi, betul nggak? Jumlah Betul. plus bilangan ya kan? Bilangan kedua Betul. misalnya 150. Jumlah tadi, ayo ikut mikir. Jumlah yang tadi 100, 150 menjadi 250, betul? Sekarang I-nya Betul. menjadi berapa I-nya? Ketiga. Apa 50. ketiga 20? Belum. Belum. Ini terus. Putar lagi. Terus baca bilangan yang ketiga. Ya. Jumlah tadi isinya sudah bilangan pertama dan bilangan kedua. Ditambah bilangan ketiga sekarang. Betul? Sekarang 4 ya. Betul. Ya. Sama dengan 4. Naik lagi, baca lagi. Bilangan kelima, naik lagi. 6. Naik lagi. Belum 20, naik lagi. Sekarang 7. Belum 20, naik lagi 8. 9, 10, Sampai 20. 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Oke, kok klik. 19, gitu ya, 19. Sampai ke sini 20. Setelah 20 kemana ini? Bawah. Bawah. Yes. Pertanyaan saya, Proses lagi. bilangan ke-20 sempat dimasukkan nggak itu? Belum. Ditambah nilai. Nah, Ditambah nilai 20. Tambah nilai 20. Oh, ya, ya, ya. I di sini apa? 21. 21 boleh diganti. Ya, ya. 1 boleh diganti, si A ganti 20, C diganti
begini juga. Ya. Ya enggak? Iya. Apakah Iya, ini besar 20, betul nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, Betul. coba ulang, sekarang ulang. Mulai, I sama dengan 1. Ulang, nggak usah 20. Lebih dari sama 20, dengan baca bilangan, jumlah. Nah, sekarang I sama dengan 2 ya. 2 Ya. baca. 3. 3 ke sini. Baca lagi. 4. 5. Jadi setelah counter 5 itu baru baca bilangan 5 ya kan? Setelah Ya. 6 baru baca Ya. bilangan Iya. Iya. ke-7, baru baca bilangan ke-7. Sampai ke 19 baru baca bilangan ke-19. Iya. 20. Apakah I sudah sama dengan 20? I sudah lebih besar 20? Belum. 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 20. Baca 21. bilangan ke-20. Jumlah 20. Sekarang 21. 21. Apakah I sudah 20? Ya. Ya. Ya, sudah. Sudah. Nah, berarti 12. Kalau iya berarti turun ke bawah ya kan? Ya. Berarti Ya, rata Pak. dengan jumlah dibagi 20. Jelas ya? Nah, kita rata alhamdulillah. Semua itu. Nah, berarti paham semua ya? Ya. Sehingga ini bisa Paham, dimodifikasi macam-macam ya. Paham. Kita I lebih besar I sama 20, dengan I sama 21. dengan 20 plus 1. Ada unsur N plus 1. Nah, boleh. Nah, pengembangannya I sama dengan N, I lebih besar N, boleh. I sama dengan 0, ini juga berubah lagi ini nanti. I itu boleh ya, sama dengan I di sini itu sama dengan 0, boleh. Nah, tapi kalau di kayak gini masih salah ini. Ini harus ada dimodifikasi lagi kalau I sama dengan 0. Nah, kan gitu kan? Ya, Pak. Posisi I plus 1 di mana, itu kan nanti ngaruh. Coba aja lah. Coba ya. Kalian coba-coba di rumah kalau I sama dengan 0. Gitu. Ya, Pak. Coba gitu. Atau ditempatkan I plus 1 ditempatkan di sini. Jadi misalnya I plus 1 di sini. Itu di mana? Bisa. Berubah lagi itu kalau I plus 1 ditempatkan itu. Ini langsung bablas ke sini. Nah, ini boleh I plus 1 di sini. Kalau 1 di sini, ini sama dengan 20. Ini 20. Ini sama dengan bukan. Nah, ini sama dengan bukan lebih besar. Benar nggak? Iya. Baca bilangan, cuma bilangan ya kan? Oh, iya, iya. Sekarang bilangan 1 langsung dibaca toh? Ah, ya. Oh, saya senang ada ya. Ya. Alhamdulillah, saya senang kalian paham. Ya, mudah-mudahan nanti ujian dapat nilai. Senang kalau koreksi kalian dapat 100. Baca bilangan, jumlah bilangan. Bisa kan 20. Amin. 20 langsung di sini cek. Kalau sekarang kan angka 2 baru baca bilangan kedua. Angka 20 sampai ke 19. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya sampai ke bilangan 20. Baca bilangan 20, baru baca bilangan yang ke-20. Setelah itu baru dijumlah. Setelah baru dijumlah, dicek. Nah, bilangannya sudah sama dengan 20. Nah, betul kan ini juga? Kan kalian lebih cocok yang mana? Cocok yang ini atau yang ini? Kalau ini mungkin lebih, yang suka seni mungkin lebih menarik ini ya. Tidak lurus terus. Hemat layar itu bisa naikkan semua, ya kan? Ya kan? Nah, kan jadi kelihatan semua kalau ini. Oke. Si. Nah. Ini jadi kelihatan. Wah, tinggal T-nya ini disesuaikan. Yes-nya. Enak kan pakai visio? Nanti ujian kalau ujian itu kalian online juga ya. Nah, garapnya pakai
Tapi kalau kelamaan pakai video, udah ngurek-urek kayak Mbak Aulia Tiffany tadi nggak apa-apa ngurek-urek kayak gitu. Oke, bagus Mbak Aulia Tiffany, saya lalu ya. Saya kasih nilai setengah sesuai janji. Nah. Ini Iya, seperti Pak. ini. Silakan kalau mau di screenshot ya. Ya, penjelasan saya tadi direkam juga boleh. Oke, terakhir ada pertanyaan. Laptop saya susah. Clear ya untuk flowchart ya. Nah, susah tidaknya itu tergantung kasusnya. Susah tidaknya tergantung. Ini kalau kasus mencari akar persamaan kuadrat, orang matematika jelas lebih mudah bikin flowchart akar persamaan kuadrat. Kenapa? Karena kalian kan tahu rumusnya. Rumusnya tahu. Sudah ada rumus matematikanya. Nah, kalau ini kan nggak ada rumus matematikanya, loh. Jadi kalian harus di logika. Loh. Jadi ini murni pakai logika ya, nggak perlu pakai ilmu matematika yang tinggi. Kapan kita pakai perlu ilmu matematika yang tinggi-tinggi? Ya kalau untuk menyelesaikan matematika yang tinggi, bikin flowchart untuk mencari integral itu ya kalian harus cari pakai numerik ya kan, pakai sigma itu integral kan pakai sigma kalau dijadikan komputasi. Nah, tapi sekarang program dari integral sudah banyak sekali di HP juga ada. Oke, untuk hari ini sampai di sini ya. Dan saya rasa flowchart sudah cukup. Ya silakan. Ada pertanyaan? Pak, Ada yang bilang Pak tadi? Siapa? Ya. iya. Mau tanya. Siapa ini? Agar Siapa? dia. Dia, Mbak Dia. Iya. Agar tahu flowchart Silakan. itu salah atau benarnya gimana ya, Pak? Betul. Dicek, Mbak. Agar tahu flowchart itu benar atau salah, dicek. Sekarang saya dicek pakai bilangan ya. Ini tak tutup, boleh tak tutup? Tidak akan saya save. Ya udah tak save lah. Saya save as. Ini kan namanya masih tadi ya. Saya save lah. Ini namanya masih mencari nilai minimum. Belum tak ubah. Tak save as lah. Ganti dulu. Mencari rata-rata. Oke, ini aja ya, nggak jadi yang begini caranya. Saya ajari caranya. Dosen saya juga tidak ngajari cara seperti ini. Ini benar-benar improvisasi saya di depan kelas untuk cara memvalidasi atau ngecek flowchart kita itu sudah benar atau tidak. Apa? Jumlah I sudah, jumlah ya. Nah, I sekarang jalankan dari sini. I sama dengan 1. Baca bilangannya berapa? Ini kok 20 ya, Mbak, jangan 20. 20 capek di sini. Ya, nggak apa-apa 20. Nanti kalian terus ke DW. I 1, jumlah 0 di sini ya. Cek. Jumlah 0. Baca bilangannya berapa? Serah. Misalnya kita mempunyai bilangan 50, 20, 20, 70, bilangannya nggak teratur, 60, dan terusnya, gitu ya. Ini
Sekarang baca bilangan, berarti di sini 50. Kan? Re rata ke sini, jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Berarti di sini sekarang 50. Nah, apakah I sudah 20? Lihat. Di sini Belum. I baru Belum. 1. Naik ke sini I sama dengan 2. Berarti sekarang 2. Ya kan? Kan belum, berarti naik ke sini. Baca bilangan. Bilangan berikutnya apa? 10. 10. Jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Berarti 60. 60. Jauh ini? Jauh ini kan bener lah. Apakah I sudah sama dengan 20? Belum. Naik Belum. Ini nambah. Dari 2 menjadi 3. Ke sini. Baca bilangan. Bilangan berikutnya 20. Jumlah plus jumlah 40 tambah 20. 80. I sama dengan 20? Belum. Ini I kan baru 3. Ke sini proses yang menjadi 4. Ya kan? Benar toh? Bilangan ketiga 20 toh? Kalau dirutkan kan gitu? Kalau dirutkan I 1 50 sama 2 10 betul. 3 20 berarti betul ya kan? Karena bilangan 4 70. 2 3 4 70. 70. Jumlah plus bilangan 80 tambah 70. 150. Nah, ini caranya ngecek. Ini sudah sama dengan 24 ini. Kalau tadi awangan kan bisa salah ya. Tadi kan saya cuma awang-awang untuk berkhayal, berimajinasi. Nah, kalau ini kan sudah nggak ngawang-awang, ada tulisannya, ada loopnya. 4 belum. Tambah sekarang menjadi 5. Baca bilangan kelima berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Jumlah 200. 210. 210. Ini sudah sama dengan 20. I-nya nambah menjadi 6. Nah, dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Paham ya? Nanti Paham. ngecek pusat yang lain juga seperti itu. Nanti kalau sudah sampai ke 20, di sini baca bilangan. Berarti bilangan yang ke-20 berapa? Jumlah. Nah, jumlahnya apa? Begitu. Ya? Apakah I sudah sama? Sudah. Yes. Yes ke sini. Nah, terus ditulis dibagi berapa. Ya. Jumlah titik-titik bagi 20. Berapa? Itu cetak rata muncul di layar rata. Selesai. Begitu Mas Mbak? Ya. Ya, Pak. Tadi yang tanya siapa Mbak Dia? Mbak Dia? Iya, Pak. Dia? Jelas ya? Iya, Pak. Pusat yang lain boleh seperti itu ngeceknya ya. Ya, Pak. Oke, saya sudah pancingan ini di sini ya. Ngajar sejak jam 7 saya itu. Terus nanti jam 1 masih ngajar lagi, jam 1 rapat. Oke, kalau gitu terima kasih, Pak. untuk hari ini. Kalau masih ada diskusi WhatsApp saya buka ya, tapi sekali lagi jangan japri. Kalau japri itu egois namanya, karena nanti pinternya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi tolong kalau tanya-tanya, kalau tanya-tanya pribadi sih boleh japri ya, tanya-tanya pribadi boleh japri. Tapi kalau tanya yang terkait perkuliahan jangan japri, karena ya jawabannya nggak usah malu. Yang tidak tahu kan hanya kalian, yang lain mungkin juga untuk malu. Nah, kan lebih dapat pahala yang menyampaikan tuh, membantu yang lain. Tapi sekali lagi jangan capek itu mohon maaf, saya bisa itu egois, nanti yang pintar hanya dirinya, teman-teman yang lain nggak tahu. Loh? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi